Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita ikuti, beliau yang kita turuti, beliau yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau dan para sahabatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di waktu subuh, di mana waktu subuh merupakan waktu yang para malaikat Allah Subhanahu wa taala bergiliran bersilih berganti untuk melihat amal-amal daripada para hamba. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Senantiasa berganti di antara kalian malaikat siang, malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Mereka kumpul di waktu salat subuh dan juga waktu salat asar. Tsumma ya'udu ilaihi alladziina batu fikum. Kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang bermalam bersama kalian. Fa yas'aluhum wa huwa a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka sementara dia yang mengetahui, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna, bahwasanya kami tinggalkan mereka sementara mereka dalam keadaan mengerjakan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka sementara mereka dalam keadaan mengerjakan salat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang untuk bisa menjaga dua daripada waktu salat ini, yaitu waktu salat subuh dan waktu salat asar, dan sebisa mungkin untuk kemudian dilakukan secara berjamaah. Dan dengannya bahwasanya mereka bahwasanya kedua salat tersebut adalah salat yang dipersaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi hari ini kita tidak membahas tentang salat, akan tapi membahas tentang sebuah amal saleh yang dengannya seorang hamba dapat mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia ikhlas di dalam mengamalkannya, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bahwasanya hak orang tua itu sangatlah besar, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan
hal ini di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kalian kepadaku, wa liwalidayka, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, kepada itulah kalian akan kembali dikumpulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Quran surah Luqman ayat 14, Allah menggandengkan antara perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan tentang besarnya kedudukan orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini, yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah bahwasanya kalian akan kembali kepadaku. Artinya, kalau kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua kalian ataukah tidak? Apakah kalian termasuk orang-orang yang berterima kasih kepada kedua orang tua ataukah tidak? Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian hendaknya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Di Quran surah Al-Isra ayat ke-23. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua, yang mana ini menunjukkan tentang agungnya bakti kepada kedua orang tua di dalam Islam. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yakni janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyanjung para nabi, yang mana mereka di dalam bakti kepada kedua orang tua mereka luar biasa. Sebagai contoh, jadi Allah Subhanahu wa taala menyanjung atau memuji Nabi Yahya alaihissalam atas baktinya kepada kedua orang tuanya yang telah tua renta. Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Maryam ayat 14, "Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Nabi Yahya Allah Subhanahu wa taala sifatkan dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Dari ayat ini para ulama mengambil faedah bahwasanya orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, banyak membuat kebaikan atau memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka dia terlepas daripada dua sifat, jabbar wa 'asiyah. Yani terlepas dari sifat sombong, dan dia juga terlepas dari sifat durhaka. Maka tatkala seorang yang melihat apakah dia tergolong orang-orang yang sombong atau orang-orang yang durhaka, lihat bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa, yang mana Isa alaihissalam senantiasa melayani ibunya
Siapa nama ibu Nabi Isa? Maryam. Jangan yang jawab Khadijah. Kelihatan berarti sejarahnya kurang. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa alaihissalam lantaran beliau senantiasa melayani ibunya yakni Maryam dengan sepenuh hatinya. Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang atau Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Isa alaihissalam dalam firman-Nya, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Maka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan terlepas daripada kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan celaka di akhirat sebelum dia celaka di dunia. Hari ini banyak, di zaman kita banyak gambaran-gambaran anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak di antara anak-anak kaum muslimin hari ini yang berani menggugat orang tuanya hanya lantaran permasalahan harta. Ibunya digugat 3 miliar, ibunya dituntut di pengadilan, ibunya dijadikan tersangka. Subhanallah. Ini anak-anak yang sejatinya menunjukkan tentang anak yang celaka. Oleh karenanya, pernah suatu ketika dikatakan atau diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki, yasta'dzinuhu fil jihad, yang mana ia minta izin kepada Nabi untuk pergi berjihad. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Maka Nabi berkata, faqala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka sang lelaki tersebut menjawab, iya masih ya Rasulullah. Fa fihi ma fajahid. Maka Nabi mengatakan, berjihadlah dengan bakti kepada keduanya. Berjihadlah dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasanya dalil ini menunjukkan tentang keagungan berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad. Lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi dalil kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak boleh seseorang pergi berjihad kecuali setelah mendapatkan izin keduanya. Kecuali setelah mendapatkan izin dari keduanya. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang menuntut ilmu, tatkala dia hendak pergi menuntut ilmu, maka yang dia harus cari adalah izin daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya mengatakan tidak, kamu tidak boleh pergi jauh untuk belajar ilmu, kamu tetap di sini, temani ibu, maka menemani ibu di kotanya atau di kampungnya itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia pergi belajar menuntut ilmu agama. Dan ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang lain yang menunjukkan tentang besarnya pahala, kedudukan, balasan daripada berbuat bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah apa yang sejajar atau sebanding dengan apa yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di atas mimbar atau beliau naik mimbar.
Atau semua sudah pernah dengar bahwasanya salah satu yang diaminkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 3 amin beliau yang beliau aminkan adalah Jibril mendoakan rawima anfu thumma rawima anfu. Sungguh celaka seseorang. Yang itu sudah tahu yang diaminkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adraka Ramadan thumma salakha walam yughfar lahu. Salah satu yang diaminkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 3 amin beliau adalah Jibril memohonkan kepada Allah kecelakaan bagi seseorang yang dia mendapati Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Nah, ada 2 perkara yang juga yang diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini dimohonkan oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah man adraka abawaihi indal kibar ahadihima aw kilahima falam yadkhulul jannah. Jadi kejadiannya bersamaan dengan apa yang diaminkan Nabi SAW. Apa yang beliau aminkan yang pertama adalah man adraka abawaihi indal kibar ahadihima. Siapapun yang mendapati kedua orang tuanya di masa renta atau salah satunya di masa renta, falam yadkhulul jannah, sementara dia tidak dapat masuk surga dengan perjumpaannya kepada orang tua yang telah renta tersebut. Maka Nabi SAW aminkan, sungguh celaka. Karena siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga, maka Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat yang mulia di antara para malaikat, yang mengaminkan Nabi yang paling mulia, maka pasti dijamin doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh celaka orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wabil khusus tatkala mereka telah tua. Mengapa dikhususkan tatkala mereka telah tua? Karena orang tua yang telah renta, maka mereka telah masuk dalam kondisi lemah dan sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan kasih sayang, dan sangat membutuhkan bantuan. Maka orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya yang dalam keadaan seperti ini, maka ia termasuk orang yang celaka. Yang menyia-nyiakan pintu surga yang sudah dibuka lebar-lebar dan bahkan memilih jalan ke neraka dengan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka apakah nama orang yang demikian jika bukan orang yang celaka? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara keduanya atau keduanya telah sampai usia yang lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya atau kepada keduanya perkataan uff. Wala tanharhuma, dan jangan kau bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya karena mereka telah mendidikku pada waktu kecil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada hamba-hamba yang beriman, yang mana dia mendapatkan kedua orang tuanya telah renta atau salah satunya, hendaknya yang pertama tidak mengucapkan kata-kata atau perkataan Kemudian yang kedua, hendaknya dia tidak wala tanharhuma, tidak menghardiknya, tidak membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian yang keempat, waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, hendaknya dia merendahkan diri terhadap keduanya dengan kasih dan sayang.
qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kelima mendoakannya, ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami sewaktu kecil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan terkait ayat ini, janganlah engkau mengucapkan perkataan buruk kepada keduanya, yang ucapan A adalah ucapan yang mendekati perkataan buruk. Maka kalau ada yang lebih ringan daripada ucapan uf atau A, semisal dengan begitu, tadi itu ya, giliran ibu ngasih nasihat, begitu ya. Maka ini pun termasuk daripada perkataan buruk kepada kedua orang tuanya. Jawab dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah daripada para ulama dari zaman dahulu salafus saleh dan dahulu, maka kita dapatkan bahwasanya mereka adalah orang yang sangat mengerti kedudukan kedua orang tuanya, terutama adalah ibu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendidik mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada mereka. Disebutkan bahwasanya ketika ibu daripada Iyas bin Muawiyah meninggal, maka Iyas bin Muawiyah menangis. Dan orang-orang yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada beliau, mengapa seorang alim Rabbani meneteskan air matanya, tak mampu untuk menahan air matanya ketika mendapati ibunya meninggal. Lantas mereka memberanikan diri bertanya, mengapa engkau menangis wahai Imam? Maka Iyas bin Muawiyah menjawab, sungguh dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka untuk menuju surga, dan hari ini sungguh salah satu pintu tersebut telah tertutup. Sungguh hari ini salah satu pintu tersebut telah tertutup. Beliau paham bahwasanya kedua orang tua adalah dua pintu surga. Yang barang siapa berbuat baik kepada keduanya, maka dia berpeluang untuk bisa masuk surga. Dan tak kala ibunya meninggal, maka dia yakin bahwasanya pintu surga, salah satu pintu surga tersebut telah tertutup darinya. Tidak berpeluang lagi dia masuk surga melalui pintu berbuat baik kepada ibunya. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar yang kaya raya. Dia punya penghasilan berjualan kain, dan dengan penghasilan tersebut beliau membiayai orang-orang berangkat haji. Imam Abu Hanifah membiayai murid-muridnya untuk belajar agama. Bahwasanya suatu ketika ibu daripada Imam Abu Hanifah pernah bersumpah dengan suatu sumpah, namun beliau melanggarnya. Maka sang ibu meminta fatwa kepada anaknya, karena anaknya adalah alim Rabbani, Imam Abu Hanifah. Namun ternyata sang ibu tidak merasa mantap dengan fatwa sang anak, yakni sang Imam Abu Hanifah. Maka ibunya berkata, aku tidak merasa puas kecuali mendengar langsung fatwa dari Zur'ah al-Qas. Maka kemudian Abu Hanifah menggendong ibunya, membawa ibunya untuk mengantarkannya kepada Imam Abu Zur'ah al-Qas. Namun Zur'ah al-Qas mengatakan, wahai ibu, engkau minta fatwa kepadaku, sementara di depanku ada seorang yang alim di kota Kufah. Imam Zur'ah al-Qas bertanya kepada ibunya, kepada ibu Abu Hanifah, engkau minta fatwa kepadaku, sementara di depanku ini orang yang menggendongku ini, orang yang paling alim di kota Kufah, siapa? Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah pun berkata dengan berbisik kepada Zur'ah. Maka kemudian Abu Hanifah berkata kepada Zur'ah, berilah fatwa kepadanya demikian dan demikian.
Maksudnya berilah fatwa kepada ibuku sebagaimana fatwaku kepadanya. Kemudian Zur'ah memberikan fatwa hingga ibu daripada Imam Abu Hanifah merasa puas. Ibu yang didapat dari kisah ini bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak sungkan untuk menggendong ibunya, membawa ibunya, mengantar ibunya kepada orang yang ilmunya jauh lebih rendah daripada Imam Abu Hanifah. Lantaran apa? Lantaran untuk membahagiakan sang ibu. Padahal kalau dari sisi alim, dari sisi ilmu, Imam Abu Hanifah lebih berilmu daripada Imam Zur'ah. Akan tapi karena ibunya minta bahwasanya yang buat ibunya puas adalah fatwa dari Imam Zur'ah, maka kemudian Abu Hanifah membawanya dan menggendongnya. Demikian juga Muhammad bin Bishr al-Aslami pernah mengatakan tidaklah didapati orang yang paling berbakti kepada ibunya di kota Kufah ini selain Mansur bin al-Mu'tamar dan Abu Hanifah. Abu Hanifah telah disebutkan tentang baktinya kepada ibunya. Adapun Mansur bin Mu'tamar, maka beliau sering kali dijumpai mencari kutu di kepala ibunya dan apa bahasanya? Meminta-minta rambut apa namanya? Mengepal, menjalin rambut ibunya. Ini pekerjaan Mansur bin al-Mu'tamar. Dan subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang saleh terdahulu, terkadang kita menganggapnya itu bukan merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Justru mereka menganggap amal yang dianggap tidak luar biasa itu menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bahagia dengan amalan yang mencari kutu di rambut ibunya atau mengepal rambut ibunya. Dan mereka menjadikan itu sebagai taqarruban ila Allah, upaya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu itu diniatkan untuk taqarrub ila Allah, maka azimlah pahalanya, maka agunglah pahalanya. Berbeda dengan amal-amal yang lain dari salat. Terkadang seorang lupa untuk berniat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari banyaknya pahala, justru dari jalan berbuat baik kepada ibunya. Ini Mansur bin al-Mu'tamar. Demikian juga Muhammad bin al-Munkadir. Beliau pernah menceritakan Umar, yakni saudara daripada Muhammad bin al-Munkadir, beliau menghabiskan malam dengan mengerjakan salat malam. Saya yakin bahwasanya salat malam adalah amal yang mulia, amal yang utama. Akan tapi kata Muhammad bin al-Munkadir, sedangkan aku menghabiskan malamku untuk memijat kaki ibuku. Aku menghabiskan malamku hanya untuk memijat kaki ibuku. Dan aku tidak menginginkan aktivitas malamku tersebut, memijat kaki ibuku tersebut digantikan dengan malamnya Umar. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama saleh dahulu ada yang menjadikan bakti kepada kedua orang tua sebagai wasilah, sebagai sarana untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan antara keutamaan salat malam? Habiskan waktu malam dengan salat, dengan qiyam, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Muhammad bin al-Munkadir menghabiskan waktu malamnya hanya dengan menggigit kaki ibunya. Mungkin sebagian orang yang salat memandang remeh. Itu kemana nggak hadir tadi malam karena bantu ibu lagi demam misalnya, kerokin ibu. Sebagian mungkin memandang remeh. Kenapa? Karena merasa takjub dengan amalannya. Sholat malam full sampai sepertiga malam terakhir, memperpanjang sujud dan doa. Sebagian mungkin menganggap remeh dengan amalan sahabatnya. Maka jangan pernah kemudian menjadikan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, ada suatu hal yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih agung tatkala seorang justru lebih ikhlas mengerjakannya, lebih ikhlas menjadi ibu, kaki ibu, lebih ikhlas dibandingkan sholat malam dan ikhlas gitu ya. Tapi lebih utama kalau sholat malam ikhlas gitu ya.
terutama seperti itu. Pernah suatu ketika Ibnu Umar melihat seorang yang menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? Tawaf 7 kali. 7 kali sambil gendong ibunya. Maka orang tersebut berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, menurut pendapatmu, apakah orang tersebut telah membalas kebaikan ibunya?" Maka kemudian Ibnu Umar menjawab, "Belum, meskipun satu teriakan ibumu ketika dia melahirkanmu. Belum terbalas kebaikan ibu meskipun hanya satu teriakan atau satu arangan ketika melahirkanmu. Akan tapi engkau telah berbuat baik kepadanya dan Allah memberikan balasan yang banyak kepada dirimu terhadap sedikit amal yang kau lakukan." Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, orang yang terkenal bakti kepada ibunya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan kepadanya, "Kau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu. Akan tapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu. Kenapa? Kenapa engkau tidak pernah makan bersama ibumu?" Maka beliau menjawab, "Aku takut kalau seandainya tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga aku mendurhakainya." Sampai seperti itu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aja ibunya makan, khawatir kalau ngambil lauk yang memang diintai ibu gitu. Ibu minta apa nih? Ibunya sukanya kayaknya lele goreng. Sabar, ibu ambil enggak? Ibu udah ambil baru nanti. Ada sebagian yang ngajak orang tua yang makan, nanti dia dulu yang ambil lauknya. Buku makan. Dia dulu yang ambil. Subhanallah. Gimana bakti kepada dua orang tua? Orang tua lihat mana lagi yang mau diambil. Udah yang diminati dari ambil anaknya dulu gitu. Subhanallah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi pernah melihat seekor kalajengking berada dalam rumahnya. Maka beliau ingin membunuh atau menangkapnya. Tetapi kalajengking tersebut justru sudah masuk ke dalam lubangnya. Maka seketika itu Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi memasukkan tangannya ke dalam lubang atau liang daripada kalajengking tersebut. Maka beliau pun tersengat kalajengking. Maka tatkala ada orang yang melihat apa yang dilakukannya, "Mengapa kau lakukan hal seperti itu?" Artinya memasukkan tangan ke liang kalajengking. Maka beliau Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi mengatakan, "Sungguh aku khawatir kalau nanti kalajengking tersebut keluar dari lubangnya lalu dia menyengat ibuku." Sampai seperti itu. Padahal belum tentu juga yang dikejar ibunya gitu. Subhanallah. Tapi yang demikianlah para ulama salafus saleh zaman dahulu, mereka sampai mengkhawatirkan hal yang kecil yang menimpa ibunya. Kita coba lihat ya, adalah kita khawatir dengan hal-hal yang membahayakan ibu kita, dari rumah yang mungkin penuh dengan barang-barang yang tidak bermanfaat. Terkadang mungkin banyak di rumah sampah-sampah dan kotoran. Di situ juga ibu kita. Kadang yang sangat menyedihkan, ibu yang sudah tua ditempatkan di kamar yang dekat dengan barang-barang rongsokan. Gimana kemudian terhadap ibu, terhadap orang tua lain? Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di masa pemerintahan Utsman bin Affan, pada saat itu harga sebuah pohon kurma mencapai 1000 dirham. Harga satu batang pohon kurma mencapai 1000 dirham. Tetapi meskipun harganya begitu mahal, Usamah bin Zaid tetap membeli sebatang pohon kurma, kemudian memotong dan mengambil jamarnya, jadi bagian batang kurma berwarna putih. Dan atas jamar tersebut beliau suguhkan kepada ibunya. Melihat perbuatan Usamah bin Zaid, banyak orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbuat demikian? Padahal kau tahu bahwasanya harga satu pohon kurma itu 1000 dirham." Berapa 1000 dirham?
1 dirham berapa? Mungkin berjuta gitu ya. Maka orang-orang bertanya kepada Usama bin Zaid, kenapa kau lakukan hal tersebut? Maka apa jawaban Usama bin Zaid? Sesungguhnya ibuku meminta jamar pohon kurma, jantung pohon kurma, dan tidaklah ibuku minta sesuatu padaku yang mana aku masih bisa berikan, pasti akan berikan. Nanti kalau berkata Usama bin Zaid, sesungguhnya ibuku minta jamar pohon kurma, dan tidaklah ibuku minta sesuatu kepadaku dan aku bisa lakukan, aku bisa berikan, pasti aku berikan. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu minta sesuatu dan kita yakin kita bisa berikan, dia minta duit kita kasihkan. Dia minta bangunkan atau perbaiki kamarnya atau tempat tidurnya, berikan. Karena uang masih bisa dicari. Tapi kalau pintu surga sudah pergi, kemana mau anda cari gantinya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pernah ditanya oleh seseorang, Al-Imam apa pernah ditanya oleh seseorang yang ibunya minta kepadanya untuk salat wajib dan puasa Ramadan saja, jadi tidak ada amalan sunnah. Yang apa pernah ditanya oleh seseorang yang ibu daripada orang tersebut diminta kepada sang anak untuk salat wajib dan puasa Ramadan saja, ini tidak mengerjakan amal sunnah. Apakah perlu dituruti? Maka Imam Atta mengatakan iya, turuti perintah ibu. Kalau seandainya ibu perintahkan kamu kerjakan yang wajib saja, puasa Ramadan saja, yang sunnah-sunnah tidak perlu, maka hal tersebut tetap perlu untuk dituruti. Dalam rangka untuk apa? Untuk memuliakan atau mentaati kedua orang tua. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana kalau ada orang tua yang menyuruh menceraikan istri? Dan ini ma'ruf di zaman Umar bin Khattab. Ada orang tua yang memerintahkan anaknya, ceraikan istrimu. Apa perlu dituruti? Kalau ada gantinya lebih baik boleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya perintah orang tua tersebut, perintah daripada orang tua tersebut adalah sesuatu yang ditimpa secara syar'i, dia adalah sebuah kebenaran, maka perlu dituruti. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan siapa? Nabi Ismail untuk apa? Menceraikan istrinya. Kenapa Nabi Ismail turuti? Kenapa? Apa hanya karena lantaran perintah dari bapaknya Ibrahim, karena perintah orang tuanya? Tidak. Tapi perintah Nabi Ibrahim sesuai dengan sesuatu yang dipandang oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah sesuatu yang benar. Kenapa istri pertamanya? Istri pertamanya kenapa? Istri pertamanya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mensyukuri kebaikan suami. Makanya Ibrahim alaihissalam tatkala datang dan berjumpai dengan istri pertamanya Ismail, bagaimana keadaanmu? Kami dalam keadaan susah, begini. Maka Nabi Ibrahim pesan kepada suamimu agar mengganti palang pintumu. Kalau Nabi Ismail datang, kemudian dia bertanya, adakah seorang yang datang? Ada seorang laki-laki tua yang bertanya tentang keadaan rumah tangga kita. Kemudian apa pesan dari laki-laki tua tersebut? Akan mengganti palang pintunya. Maka apa kata Ismail, itu adalah ayahku dan dia berpesan agar aku menceraikan kamu. Maka diceraikan. Maka kalau seandainya perintah daripada orang tua, hal tersebut adalah benar secara syar'i dan dia merupakan suatu hal yang layak untuk dituruti, maka dilakukan, maka diturutkan. Kenapa? Karena dia tergolong daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ibqa'ul walidain minal huquq. Akan membuat orang tua menangis, maka termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ibqa'ul walidain minal huquq. Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Hari ini ingat berapa kali kita telah buat orang tua kita nangis? Atau mungkin dulu mungkin sudah 2 tahun corona nggak pernah pulang,
kemudian dia nangis, dia nggak pernah cerita mau kemana, atau dia di kampung sendirian di sana, lantaran tidak mau tinggal bersama kita, tidak ingin memberatkan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu Islam mengajarkan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan Islam menjadikan ini sebagai salah satu sebab untuk masuk surga. Sebab untuk masuk surga. Nabi SAW mengatakan ridha Allah fi ridha walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah berada pada kemarahan kedua orang tua. Kemurkaan Allah berada pada kemurkaan atau kemarahan kedua orang tua. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minta ridha orang tua. Kalau kita misalkan ada yang belum menikah, ingin menikah, mungkin yang hari ini istrinya berselisih dengan orang tua dan ibunya, yang berteguran, minta maaf kepada orang tua. Jangan sungkan, jangan dibiarkan bertahun-tahun. Kita tahu ibu dan istri tidak pernah akur, kalau kita tidak pernah ngobrol, saling membelakangi, menjauhi. Sebagai suami, damaikan, minta keridhaan orang tua, minta maaf kepada kedua orang tua. Kepada istri, kita bujuk istri kita, bantu saya untuk bakti kepada ibu saya, kepada kedua orang tua saya. Karena sebagian daripada istri justru tidak mengerti kedudukan daripada suami, kedudukan ibu daripada suami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau seorang melihat indahnya syariat Islam ini, syariat berbakti kepada kedua orang tua, maka dia akan mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di syariat-syariat yang lain tidak ada kedudukan, tidak ada pengagungan terhadap kedua orang tua, tidak ada pengistimewaan. Dan betapa banyak orang-orang yang berada di luar Islam, mereka berbuat baik sebatas dengan membalas kebaikan orang tua mereka. Tetapi di Islam, kalau seorang Muslim menjadikan berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebagai taqarruban ila Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat Uwais Al-Qarni, atau semua sudah dengar ceritanya. Dengan sebab bakti yang luar biasa kepada ibunya, sampai-sampai Nabi SAW perintahkan Umar agar minta kepada Uwais Al-Qarni mohonkan ampun untuk Umar bin Khattab. Padahal kalau Nabi SAW mintakan ampun untuk Umar bin Khattab, mampu gak? Mampu. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala ijabah kalau Nabi yang minta. Akan tetapi di sini Nabi SAW ingin ajarkan Umar bahwasanya ada orang yang doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala lantaran bakti yang luar biasa kepada ibu. Ada orang yang doanya makbul, doa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampunnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Lantaran si anak ini, Uwais ini adalah anak yang sangat berbakti kepada ibu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun daripada kebaikan yang bisa kita berikan kepada bapak kita, ibu kita, maka berikan selama mereka berdua masih ada. Kalau mereka berdua sudah tidak ada, maka perbanyak istighfar untuk keduanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kalau bahwasanya ada orang tua yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bingung, kenapa bisa derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar waladikalah, dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Kalau orang tua sudah tidak ada, perbanyak istighfar untuk kedua orang tua. Oleh karenanya Abu Hurairah pernah
mendoakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, "Ya Allah, ampunilah orang yang memohonkan ampun untuk aku dan untuk ibuku. Mohonkan ampun untuk aku dan untuk ibuku." Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah seseorang yang memohonkan ampun untuk diriku dan untuk ibuku." Antum mau dapat doa Abu Hurairah? Antum mau dapat doa Abu Hurairah? Antum mohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya Abu Hurairah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bakti dan kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil khusus terhadap ibu. Yang kalau seandainya seseorang melihat jasa-jasa luar biasa dari ibunya, maka sungguh hartanya pun akan diberikan seluruhnya kepada ibu. Kalau dia bisa waktunya seluruhnya diberikan kepada ibu. Kalau ibu masih hidup yang belum punya pekerjaan, carilah pekerjaan yang dekat-dekat dengan ibu. Jangan jauh-jauh dari ibu atau dari ayah, terutama mereka yang sudah tua renta. Apa yang Anda cari dari harta di tempat yang jauh sementara ibu Anda tidak ada yang mengurus? Kalau memang seandainya Anda tahu ibu Anda sudah tua dan butuh bantuan, sementara Anda adalah anak laki-lakinya, maka Anda punya kewajiban untuk mengayominya, untuk melindunginya di akhir usianya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin rezeki anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang berniat untuk berbakti kepada kedua orang tua, pasti Allah jamin rezekinya. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan Anda berpikir untuk mencari pekerjaan jauh yang dengannya Anda terpisah jauh dengan orang tua. Sungguh sedih, sungguh menyesal seorang anak yang dia tidak bisa menjumpai ibunya tatkala hari di mana sang ibu telah tiada. Sungguh sedih. Yang berada di luar kota dikabari ibunya baru saja meninggal, belum sempat dia lihat ibunya. Sungguh sedih, luar biasa. Dan tidak ada amal yang bisa mendekatkan diri seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan ikhlas, kecuali dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kepada bapak, kepada ibu, berbuat baik kepada mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sama-sama perlu kita pahami, bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua bukan dengan sebab untuk membalas jasanya. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu untuk membalas jasa kebaikan dari bapak dan ibu kita. Akan tetapi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala punya taufik, punya karunia, punya nikmat, yakni tatkala mengumpulkan anak dan orang tuanya bersama-sama di surga. Allah Subhanahu wa taala kasih kemuliaan tersebut. Apa yang paling menyedihkan bagi seorang anak tatkala dia bisa masuk surga sementara orang tuanya berada di neraka? Oleh karenanya kalau kita baca kitab Sahih Muslim, kitab Sahih setelah Sahih Bukhari, di situ disebutkan riwayat Nabi SAW pernah mengunjungi kubur ibunya dan menangis seperti anak kecil yang menangis. Lantaran apa? Lantaran beliau minta izin kepada Allah agar diizinkan memohonkan ampun untuk ibunya, Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Baca di kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada hal yang menyedihkan bagi seorang anak tatkala dia tidak bisa kumpul nanti kelak pada hari kiamat bersama kedua orang tuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak yang berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus anak yang bisa menggandeng tangan bapak dan ibunya ke surga Allah, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa orang tua, yang jadi sebab amal jariah senantiasa mengalir bagi bapak dan ibu kita. Antum sholat, antum sedekah,
antum berinfak, antum berkorban, maka ada bagian dari pahala tersebut untuk bapak dan ibu. Ada bagian. Maka perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan, perbanyak daripada ketaatan kepada Allah. Karena seluruh ketaatan yang dilakukan sang anak akan kembali mengalir pahalanya untuk kedua orang tua. Dan berusaha untuk meninggalkan atau menjauhi daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Khawatir, tidak kita pastikan, khawatir kejelekan tersebut bersambung dampaknya kepada kedua orang tua. Anak siapa ini kayak gini nih? Oh, anak Pak Bulan, itu pantas bapak kita dicela. Anak siapa ini? Kesana kemari menipu orang. Oh, itu anak bapak itu. Sebutan yang jelek diberikan kepada orang tua kita. Maka jauhi daripada dosa-dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa dan maksiat terkait dengan muamalah kepada sama manusia. Kenapa? Karena sebutan jelek ditimpakan juga kepada orang tua. Dia tidak pernah meniatkan anaknya mungkin untuk melakukan kejelekan. Mungkin ini kiranya yang bisa kami sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang masih mendapati bapak dan ibu yang masih hidup hari ini, maka bantulah mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Dan bagi mereka yang sudah tiada telah mendahului kita, perbanyaklah doakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dimuliakan di dalam kuburnya, dan minta agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Wa qul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.